Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas perancangan sistem pengendalian persediaan di PT Aruna Jaya Parama cabang Surabaya. Nah, ini untuk terkait latar belakangnya, di mana latar belakang ini membahas terkait adanya antara selisih stok data sistem inventory, keterbatasan sumber daya manusia, terus serta tata letas yang kurang efisien dan beban kerja di PT Aruna Jaya Parama. Terus untuk rumusan masalah bisa kita lihat di mana ada pertama ada bagaimana sistem manajemen gudang yang diterapkan pada PT Aruna Jaya Parama dalam mendukung operasional perusahaan. Terus yang kedua, apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya keselisih stok antara data fisik dan sistem inventory. Terus bagaimana sumber daya manusia terhadap efektivitas kerja di gudang dan meningkatkan efisien dan akurasi dalam pengelolaan barang. Untuk tujuannya, yaitu yang pertama menganalisis permasalahan yang terjadi di dalam manajemen gudang PT Arun Cahaya Parama cabang Surabaya. Terus merancang sistem manajemen gudang yang lebih efisien dan terintegrasi. Tiga, eh, mengoptimalkan proses penyimpanan dan distribusi berjalan lancar. Empat, memberikan kinerja operasional dan daya saing perusahaan. Untuk bab 2, analisis yang berjalan di mana profil umum perusahaan ini yaitu PT Aruna Cahaya Parama cabang Surabaya itu bergerak di bidang ACP aluminium komposit panel dan silikon sealant sudah berdiri eh, yang di cabang ini pada tahun 2022 dan pemasarannya itu di wilayah Jawa Timur mengarah ke arah timur yaitu ikut Bali, NTT, NTB, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Dan di sini itu ada beberapa karyawan yaitu termasuk supir mulai dari supir sampai ke office. Itu produknya kita bisa lihat ada ACP. ACP ini mempunyai dua tipe atau apa namanya dua nama yaitu Dexon sama Boga. Dan untuk silikon ini cuma satu produk yaitu namanya ACP silnya. Dan untuk proses bisnis bisa kita lihat di mana di sini ada 6 divisi, ada divisi pengadaan, divisi finance, divisi sales, divisi admin, dan divisi gudang serta divisi pengiriman. Tuh ini bisa kita lihat di mana setiap divisi ini berperan mulai dari evaluasi pasar ke sampai menuju akhir yaitu sampai ke tujuan customer. Ini adalah suatu proses bisnis yang berupa swim lane chart. Bisa dilihat ya, teman-teman. Oke. Terus selanjutnya yaitu sumber daya yang dimiliki, yaitu ada evaluasi barang banyak sekali ya, bisa kita lihat juga. Itu sumber daya fisik juga bisa dilihat. Untuk FPC ada dua, yaitu pelayanan dan pengadaan. Untuk fasilitas awal bisa dilihat, untuk layout awal bisa kita lihat juga. Terus untuk analisis kinerja bisa dilihat untuk ini. Nah, masuk ke bab 3 yaitu perancangan sistem industri di mana kondisi awal ini yaitu dari swim lane chart perusahaan PT Aruna Jaya Parama cabang Surabaya. Nah, untuk kondisi awal ini melibatkan aktivitas dan menambahkan waktu. Bisa dilihat seperti ini. Dan untuk identifikasi permasalahan, ini ada 4 aktivitas yang teridentifikasi yaitu evaluasi pasar, manajemen anggaran, pencocokan data stok dengan data stok inventory system, cek barang yang dimuat apakah sudah sesuai dengan set order dan tata letak penempatan di truk. Di permasalahan bisa dilihat sesuai dengan tabel beserta resikonya. Untuk analisis rencana perbaikan, kita memakai metode ASIA yang dimana ada simplify, integrate, dan automate, dan eliminate. Itu sesuai dengan permasalahan yang ada dan penjelasan tindakan bisa dilihat di tabel paling pojok sendiri. Dan untuk jenis waste-nya itu sudah terkategorikan untuk evaluasi pasar yaitu white, pink, manajemen anggaran, unit employee creativity, pencernaan data stok dengan data stok inventory system,
motion, cek barang yang sudah dimuat apakah sudah sesuai dengan surat DO dan data letak penempatan tertentu itu ikut motion. Itu tabel perancangan bisa kita lihat juga mulai dari pertemuan ke-7 sampai pertemuan ke-15. Ini kemungkinan sampai bab 3.5 yaitu tantangan perancangan SDM. Dan untuk sekarang kita ada di pertemuan ke-11 itu untuk perencanaan yaitu masih di bab 3.3. Nah, ini bab 3.3 ini kita akan membuat tentang perancangan CRM. Oke. Ya, untuk selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya tahu. Ini negara ngomong. Hmm. Lewat awal, lewat area PT Arna Cahaya Parama Cabang Surabaya memiliki ukuran 20 kali 50 meter dengan pembagian ruang yang tertata efisien. Area penyimpanan terdiri dari rak A1 dan A2 untuk ACP 4 mm, rak B1 untuk silikon silen, dan rak B2 untuk ACP 3 mm. Kantor atau C dan WC atau D berada di bagian bawah pendekatan dengan area parkir atau F, sedangkan area truk atau E ditempatkan di sisi tengah kanan untuk bongkar muat barang. Fasilitas tambahan seperti hand pallet atau G dan pallet atau H digunakan untuk mempermudah pemindahan material. Tata letak ini dirancang untuk mendukung kelancaran aktivitas penyimpanan dan distribusi material secara efisien. Activity Relation Chart. AR. Yang pertama rak ACP 3 mm, 4 mm dan silikon silen. Palet U2, hand palet U2, area parkir U2, kantor U atau 2, WC U atau 2, truk U atau 2. Keterangan dan artinya bisa dilihat di sini. Area allocation diagram atau AAD. Keterangannya A1 dan A2 rak ACP ukuran 4 mm, B2 rak ACP untuk ukuran 3 mm, B1 rak silikon silen, C kantor, D WC, E truk, F area parkir, G hand pallet, H pallet. Perbedaan AAD dengan layout awal terletak pada orientasi dan posisi area kantor C dan WC C atau D bergeser ke sisi kiri atas, sedangkan area truk atau E dan parkir atau F berpindah ke kiri bawah. Rak A1 dan A2 kini berada di kanan atas, sementara rak B1 dan B2 di kanan bawah. Selain itu, hand pallet atau G dan pallet atau H ditampilkan di tengah area sebagai pusat aktivitas pemindahan barang. Layout usulan. Untuk layout usulan ini adalah hasil layout dari area allocation diagram atau AAD, dan untuk ukuran stop lebar maupun panjang masih tetap dan sama dengan kondisi layout awal. Thank you. Oke, sekian dan terima kasih.